Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di program Voice of Karet. Obrolan ringan awak redaksi langsung dari Markas Pusat Bisnis Indonesia di Karet Tengsin. Oke, kali ini saya perkenalkan, nama saya Rio Sandi bersama dengan Mas Hendra Wibawa. Mas Hendra ini adalah Content Manager dari Desk Transportasi dan Logistik di Bisnis Indonesia. Dan pada kesempatan ini kami akan berbincang soal masalah tragedi kecelakaan dari Sriwijaya Air SJ182. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke bincang-bincang sore hari ini, kami dari keluarga Bisnis Indonesia mengucapkan turut berduka cita atas para korban dan keluarga korban dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Oke nih, Mas Hendra, selamat sore nih Mas. Apa kabar nih Mas? Oke, selamat sore. Kabar baik. Gimana Mas Rio? Masih sehat nih Mas. Ya, terima kasih. Mungkin kita langsung aja bicara soal kecelakaan ini Mas. Mas Hendra sebagai jurnalis sendiri ketika mendengar kecelakaan ini, apa yang ada di respon dari Mas Hendra sendiri Mas? Waktu diketahui bahwa pesawat ini mengalami kehilangan kontak dengan ATC, saya sempat kaget juga karena memang pesawat Sriwijaya Air ini termasuk pesawat kita tahu maskapai Sriwijaya Air ini maskapai yang relatif jarang kecelakaan. Insiden oke, beberapa kali, tapi untuk kecelakaan yang bisa menyebabkan korban jiwa ini relatif jarang. Dan saya sempat shock dan kaget juga. Setelah ada informasi itu, mau nggak mau saya akan cek lagi sebetulnya pesawat itu jenisnya apa. Standar ya, standar kita itu kalau ingin meliput sebuah kecelakaan, kita cek dulu pesawatnya jenisnya apa, terus lokasi kecelakaan di mana, dan ternyata memang pesawat itu pada kondisi setelah lepas landas, dan itu pun juga tidak begitu jauh dari lokasi lepas landas, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Nah, dari situ kita tahu bahwa ternyata memang jumlah penumpangnya pun juga tidak terlalu banyak karena memang masih masa pandemi. Saya juga secara pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa dengan kecelakaan ini pada saat awal tahun. Pada saat itu pula ternyata terjadi kecelakaan. Sangat disayangkan ya Mas ya? Sangat disayangkan sekali. Beberapa kali waktu saya masih meliput di lapangan seperti Mas Rio, waktu itu juga selalu ada rasa dak-dikduk gitu kan. Boleh dijelaskan dak-dikduk seperti apa nih Mas? Jadi ketika setiap kali masa liburan, bahkan setiap kali setiap kali liburan, tahun baru, peak season ya Mas? Peak season, itu di Indonesia itu selalu kondisi-kondisi yang selalu mengkhawatirkan. Dan rawan pastinya. Sangat rawan sekali. Dan ini juga diakui oleh Kementerian Perhubungan selaku regulator di sektor penerbangan. Karena memang pada saat peak season, pada saat itu pula mereka juga was-was gitu kan. Nah ini frekuensi bertambah gitu kan. Pada saat itu pula pengawasan juga harus lebih intensif. Nah, yang saya agak agak mempertanyakan itu adalah selama kondisi pandemi Covid ini, mestinya frekuensi tidak sepadat sebelumnya, gitu kan. Padahal kita tahu tahun sebelumnya tidak ada aksiden yang menyebabkan banyak sekali korban. Tapi begitu pandemi, pada saat kondisi jumlah penerbangan maupun frekuensi yang berkurang, tapi ini kecelakaan gitu kan. Ada apa gitu kan. Ini yang selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada di benak saya gitu. Padahal seharusnya ketika penumpang itu lebih sedikit, pengawasannya harus lebih ekstra hati-hati lagi ya Pak Mas? Ya. Setahu saya regulator waktu masih maraknya kecelakaan, mereka selalu beralasan jumlah inspektor. Inspektor ini adalah pemeriksa kelaikan pesawat, mereka kurang gitu kan. Nah, pada saat pandemi saya kira alasan ini tidak bisa dibenarkan karena memang kondisi pandemi, jumlah frekuensi maupun jumlah pesawat yang terbang, kita tahu selama pandemi ini
dari total hampir sekitar 900 unit pesawat sipil itu yang beroperasi tidak mencapai 60%. Iya. Jadi rata-rata hampir 40% itu pesawat akhirnya grounded. Iya. Grounded ini bukan berarti dia tidak layak terbang, tapi memang kondisi permintaan penerbangannya turun. Dan juga regulasi juga ya Mas ya? Ya, karena memang kondisi seperti itu mau nggak mau harus sementara dikandangkan dulu karena memang tidak ada permintaan yang signifikan. Nah pada saat itu pula mestinya inspektor terutama yang biasa memeriksa pesawat itu akan lebih leluasa gitu kan memeriksa pesawat. Nah ini yang pertanyaan-pertanyaan ini yang mengemuka lah. Iya. Kemudian dari kecelakaan ini sebenarnya pihak-pihak mana sih Mas yang sebenarnya merasakan dampak paling besar, maskapai kah, ataukah penumpang, ataukah regulator? Secara umum kecelakaan ini akan berdampak hampir semua sektor gitu kan. Yang pertama Indonesia secara luas maupun secara umum akan imbasnya adalah bahwa kondisi penerbangan di Indonesia ternyata tidak sebagus yang digambarkan sebelumnya. Kita tahu hasil audit dari IQ kita relatif di atas standar, tapi dengan kecelakaan ini akan berpengaruh kepada penilaian itu. Terus yang kedua secara khusus penumpang gitu kan, penumpang juga mungkin was-was ya Mas? Was-was juga. Mungkin ini jangka pendek. Memang kebutuhan penerbangan itu kan tetap besar, tetap tinggi karena memang kita negara kepulauan gitu kan. Tetap ada. Cuman ya itu kadang ada rasa was-was. Ini selamat enggak gitu kan. Terkadang kan penumpang ini mindsetnya itu kalau naik pesawat adalah salah satu ataupun satu-satunya transportasi yang paling aman Mas. Tapi dengan kecelakaan ini apakah mereka bisa berubah pendapatnya soal itu? Saya kira ada sedikit ada sedikit penilaian yang berubah, tapi saya perlu pastikan bahwa kecelakaan di sektor penerbangan itu relatif kecil dibandingkan kecelakaan yang terjadi di moda lain. Kita tahu moda angkutan darat, maksudnya moda bis maupun moda kapal, pesawat terbang ini relatif kecil jumlahnya, meskipun begitu kecelakaan jumlahnya masif, jumlah korban itu mau nggak mau tetap cukup lumayan banyak. Tetapi secara rasio itu masih relatif kecil. Data terakhir itu dari sekitar 1.000 penerbangan itu masih di bawah 0, berapa persen gitu kan rasionya. Jadi masih relatif kecil. Jadi kalau dibilang penerbangan ini kurang safety, saya kira perlu diluruskan bahwa ternyata memang rasionya sangat kecil dan penerbangan ini sangat safety, sangat aman gitu dibanding moda lain. Kalau kita bandingkan moda lain, kita tahu kalau moda darat, lalu lintas darat, kita tahu kecelakaan sehari yang tercatat di Kepolisian Republik Indonesia, Kakor Lantas terutama ya, Korps lalu lintas Polri itu mencatat bahwa 1 jam itu hampir 4 orang meninggal, 1 jam ini di jalan raya ya. Sementara kalau kita hitung di penerbangan dari total 1 tahun atau itu paling yang meninggal taruhlah kayak kita berharap sih kecelakaan ini yang terakhir gitu kan. 1 tahun ini mungkin ya cuman Sriwijaya harapan kita gitu kan. Tidak sampai 100 orang gitu. Kecelakaan sebelumnya kan juga Lion Air JT 6110 ya Mas? Ya, itu relatif banyak karena memang jumlah penumpangnya full ya. Dan itu kan selangnya kalau nggak salah 2 tahun ya Mas ya? 2018. Iya, 2 tahun. Ya, yang kita catat, saya catat, saya kira di era kepemimpinan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ini ada 2 kecelakaan fatal di sektor penerbangan. Yang ini saya kira hampir menyamai pada saat Menteri Perhubungannya dipegang oleh Hatta Rajasa, Muhammad Hatta Rajasa. Waktu itu juga kecelakaan Adam Air, terus yang kedua adalah Garuda, itu kan ada 2 kali, yang itu termasuk kondisinya fatal. Adam Air semua meninggal.
Garuda hampir 20-an orang meninggal yang pada saat ada kejadian di Jogja waktu itu. Tapi kalau kita cermati lagi untuk kasus di Lion Air ini kan soal pesawatnya ya Mas ya, untuk Boeing ini dari sistem pesawat. Lion Air dengan Sriwijaya saya kira itu beda gitu ya, beda. Tapi kita tunggu saja hasil investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Yang jelas untuk Lion Air lebih ke malfunction, jadi kondisi di pesawat yang itu berimbas atau penyebab memang tidak hanya satu, biasanya ada penyebab yang lain. Ada kerusakan atau laporan kerusakan secara berulang itu, tapi pada intinya waktu itu malfunction dari pesawatnya sendiri. Nah kalau yang di sini Sriwijaya Air ini saya kira kita tunggu saja apakah faktor malfunction atau tidak. Tapi yang jelas di penerbangan, investigasi penerbangan ya, investigasi kecelakaan penerbangan itu ada 3 faktor. Yang pertama human factor, yang kedua adalah teknis, yang ketiga adalah cuaca. Ini yang paling dominan ya. Ada beberapa faktor lain, misalkan ya macam-macam lah yang tidak begitu dominan di sini. Nah dari ketiga itu kecelakaan di Indonesia umumnya human factor. Kita tahu mulai dari Adam Air, terus yang 2 Air Asia. Itu human factor. Tapi yang untuk Lion Air ini lebih dominannya adalah malfunction dari peralatan atau fasilitas di pesawatnya, teknologinya. Oke. Kemudian ini Mas, kemarin sempat di media-media banyak yang nyebut bahwa isu yang berkembang tuh usia pesawat Sriwijaya nih udah tua banget nih gitu. Itu menurut Mas Indra gimana nih Mas dari segi pemberitaan yang sering diberitakan bisnis ini? Saya kira Mas Rio juga lebih tahu ya soal ini. Jadi untuk pesawat itu biasanya tidak ada istilah umur tua maupun umur muda. Jadi ketika pesawat itu sudah tua dan dia memasuki proses yang namanya maintenance, dan kalau dia masuk maintenance-nya misalkan si cek ya, itu kan relatif hampir semuanya diganti kan, apalagi overhaul hampir semua komponen itu diganti, otomatis dia akan menjadi muda lagi. Nah persoalannya adalah apakah maintenance manual maintenance ini dipenuhi apa enggak gitu kan, itu yang jadi persoalan. Biasanya maskapai tidak akan berani untuk mengurangi faktor ini, karena memang bisnis maskapai adalah bisnis safety, bisnis keselamatan. Kalau dia kurangin, dia akan mengurangi trust, kepercayaan. Di samping itu juga menambah potensi kecelakaan. Saya kira seperti itu sih. Cuman umum kita ketahui bahwa semakin tua suatu mesin atau suatu sarana transportasi itu akan semakin membutuhkan biaya yang lebih besar untuk biaya perawatannya. Istilahnya yang kata orang tua-tua dulu itu bilang semakin tua semakin rewel gitu kan. Makin banyak rewel ini minta ganti ini, minta ganti itu. Ya itu memang wajar, memang itu waktunya harus diganti. Dan yang jelas bahan bakarnya Mas ya. Fuelnya itu akan lebih boros ya Mas. Beberapa pengamat juga bilang seperti itu sih. Biasanya lebih ke fuel, kemudian sering rewel tadi yang Mas Indra bilang gitu. Gitu. Kemudian ini Mas, setelah kecelakaan ini kan ya seperti kita tahu maskapai selama pandemi kan bisa dibilang keuangannya seret ya Mas ya. Nah dengan adanya kecelakaan ini dampak bagi mereka gimana ya Mas? Bahkan bakal lebih susah lagi menggait penumpang kah atau gimana? Ya kondisi pandemi ini kondisi yang tidak bisa sebelumnya tidak direncanakan gitu kan, dan maskapai dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang memang seperti ini adanya gitu kan, mau nggak mau harus membuat suatu antisipasi rencana yang baru terhadap kondisi sekarang. Nah setahu saya maskapai juga akan mengubah pola operasinya, termasuk juga mungkin kalau saya
bisa kutip dari pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi atau Presiden sekaligus ya, Presiden Jokowi itu bilang bahwa pada saat pandemi ini adalah momentum untuk bertransformasi gitu kan, mengubah semua pola kerja yang sebelumnya sifatnya mungkin konvensional menjadi sesuatu yang baru. Sebagai contoh adalah rute gitu kan, mau nggak mau harus ada perubahan rute karena memang kondisi sekarang sangat berbeda dengan kondisi pra pandemi yang rute itu permintaan terhadap frekuensi penerbangan itu disokong oleh berbagai faktor, misalkan dari sisi tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah itu, terus habis itu jumlah urbanisasi dan lain-lain itu kan, itu pengaruhnya ada di situ. Misalkan salah satu contoh Padang misalkan ya, Padang Jakarta sangat tinggi permintaan penerbangan karena memang tingkat mereka bepergian itu ke daerah maupun keluar daerah itu sangat tinggi. Nah pada saat pandemi ini mau nggak mau akan turun. Kita tahu hampir semuanya turun karena memang ada pembatasan gitu kan. Bahkan di beberapa daerah melakukan salah satu syarat untuk mereka bisa masuk harus uji swab gitu kan. Mau nggak mau itu kan butuh biaya yang cukup besar. Dan ini banyak yang membatalkan tiket ya Mas ya? Otomatis seperti itu yang terjadi. Mau nggak mau kan maskapai juga akan berhitung rute ke sana masih menjanjikan nggak gitu, dari sisi bisnis. Yang lain juga seperti itu saya kira. Kemudian beberapa maskapai banyak yang mulai untuk mengoptimalisasi soal kargo udara nih Mas. Ya. Nah ini potensinya saat pandemi ini banyak gak Mas? Saya kira cukup besar sih permintaan terhadap kargo ini, terutama untuk e-commerce ya. E-commerce itu cukup besar dan ini peluang yang bisa diambil saya kira dari maskapai di saat jumlah penumpang itu turun cukup drastis. Jadi dari sejak Maret sampai sekarang memang grafiknya itu ada pertumbuhan, tapi yang kita lihat, kalau kita lihat data BPS, grafiknya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi kalau dia turun, habis itu naik lagi, atau grafik V ya. Tapi yang terjadi grafiknya adalah begitu turun, dia naiknya landai. Jadi hampir mirip seperti grafik U ya, hampir U, tapi belum sampai bener gitu kan. Bahkan yang kita takutkan grafik itu malah menjadi L gitu kan. Jadi kondisinya jumlah penumpang atau permintaan penerbangan itu relatif tidak naik. Ini yang kita khawatirkan. Tapi ada data yang menurut saya perlu jadikan acuan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh IATA ini untuk penerbangan internasional otomatis kan, bahwa yang disurvei calon-calon penumpang yang biasanya dulu terbang, mereka kapan akan terbang lagi gitu kan. Rata-rata mereka mengatakan 6 bulan ke depan gitu kan. Pada saat survei dilakukan sekitar bulan Oktober November tahun lalu ya. Jadi permintaan penerbangan ini belum bisa dikatakan langsung naik gitu setelah turun pada saat bulan-bulan Maret, April, Mei gitu kan. Nah di domestik bagaimana? Di domestik juga survei yang kita bisa ambil dari tapi 6 bulan lalu juga survei dilakukan, mereka juga mengatakan 6 bulan masih belum ingin terbang dulu. Iya. Bahkan sebagian pengamat ada yang bilang kita masih butuh 2 atau 3 tahun lagi ya Mas sampai benar-benar pulih sebelum pandemi ya Mas. Nah itu yang sepertinya hampir mendekati benar ini kan. Karena memang ada sentimen terhadap kecelakaan otomatis ya. Terus yang kedua ada sentimen terhadap COVID ini belum bisa diatasi, bahkan ada varian baru ini yang dikhawatirkan gitu kan. Meskipun demikian ada sentimen positifnya juga, terutama vaksin ya. Sudah dilakukan di Indonesia, harapannya sih itu bisa menaikkan permintaan terhadap penerbangan gitu kan. Dan untuk penerbangan ini
yang kenapa cukup lama nih sebenarnya juga perspektif dari masyarakat sendiri ya Mas ya. Kadang maskapai sudah menjalankan protokol tapi masyarakatnya sendiri masih takut-takut untuk terbang, khawatir, ada yang seperti itu bahkan ya Mas ya. Itu salah satunya. Tapi ada hal yang penting yang perlu dipahami oleh dunia transportasi yang terutama sektor angkutan udara, yang kita tahu bahwa pada saat pra-pandemi, sebelum ada pandemi, tingkat perjalanan atau pergerakan penumpang itu sangat besar, misalkan di daerah-daerah pariwisata. Terutama juga belanja pemerintah untuk bepergian juga relatif besar. Nah, sekarang setelah pandemi ini kan otomatis itu dikurangi, mau nggak mau dikurangi karena memang aktivitas rapat tidak perlu lagi dilakukan di Bali misalkan, karena memang rapat bisa dilakukan dari mana saja melalui komunikasi secara online atau secara virtual. Dan saya kira ini masih akan berlangsung mungkin bahkan mungkin akan berlanjut terus sekali ya. Nah, makanya pada saat inilah maskapai harus berpikir ulang untuk menghidupkan penerbangan baru gitu kan. Karena memang penerbangan yang dulu ini padat ternyata sekarang udah nggak ada karena memang permintaannya rapat di luar kantor pun juga sekarang sudah beralih ke virtual. Gitu. Mungkin maskapai bisa melakukan rekalkulasi mungkin ya Mas ya. Rute-rute mana yang sebelumnya potensial bisa jadi ntar nggak potensial. Tapi ketika yang rute-rute yang selama ini nggak potensial mungkin bisa jadi bagus malah setelah pandemi ini ya Mas ya. Ya. Dan saya kira yang perlu dipahami bahwa untuk penumpang masih bisa virtual, tapi untuk barang tidak mungkin dilakukan secara virtual kan. Artinya Artinya bahwa kargo itu potensinya ke depan akan makin besar. Dan saya kira ke depan saya prediksikan jumlah maskapai penerbangan khusus kargo itu akan bertambah dibanding jumlah penerbangan penumpang. Karena memang selama pandemi ini kita tahu ternyata kargo potensinya cukup besar dan itu bisa mengisi kekosongan yang selama ini diisi oleh penumpang gitu kan. Dan beberapa maskapai juga sudah mulai convert dari maskapai konvensional ke kargo ya Mas ya? Ya. Itu untuk mencukupi kebutuhan kargonya sendiri ya Mas ya? Ya, realistis sekali itu harus dilakukan karena memang penumpang kita tahu mereka sudah namanya juga kondisi seperti ini pandemi gitu kan, tingkat kalau nggak terpaksa sekali mereka tidak akan pergi gitu kan atau naik pesawat. Nah, tapi kalau barang tetap harus diantar kan. Nah ini yang menurut saya potensinya masih sangat dan besar. Semakin lama permintaan orang akan pengirim barang ini semakin cepat ya Mas ya. Kalau bisa besok sampai lah gitu. Nah potensi di angkutan kargo itu di situ gitu menurut saya. Tapi apakah bisa dibilang bahwa maskapai ini sekarang dalam tanda kutip mungkin tidak lagi mengandalkan bisnis angkutan penumpang Mas? Saya kira angkutan penumpang masih ada potensinya. Cuman memang berubah dibanding sebelumnya. Itu yang perlu dipahami sih. Kayak misalkan sekarang Garuda mulai tahun ini mau mengadakan pesawat khusus kargo. Kok kenapa nggak dulu gitu kan? Padahal potensinya sejak dulu sudah diketahui ini akan besar gitu kan. Tapi baru sekarang akan direalisasikan pada saat kondisi keuangan mereka juga tidak begitu bagus gitu kan. Pada saat dulu mungkin cukup bagus. Bahkan menurut saya menghadirkan pesawat khusus kargo atau freighter itu sudah kebutuhan sejak mungkin 5 tahun lalu sebetulnya, karena memang kebutuhannya cukup besar. Begitu ada pandemi seperti ini, mereka mau nggak mau kan mengubah pesawat penumpang dengan menjadi mengangkut kargo gitu kan. Sementara kargo ya di rute Garuda sendiri tahu bahwa ternyata barang itu tidak rewel. Kalau penumpang kan rewel kan. Minta ini itu, minta itu, minta minum, minta ini. Kargo barang itu nggak ada permintaan sama sekali. Dia ya
permintaannya sampai tepat waktu aja kali ya. Kalau soal maintenance Mas, antara pesawat kargo dengan pesawat konvensional ini sama kah atau Relatif sama sih. Sama kalau pesawat itu kelaikan udaranya sama. Cuman yang membedakan barangkali servisnya. Oke. Maksudnya kalau servis untuk penumpang kan berbeda dengan barang gitu kan. Ya seperti saya bilang tadi, kalau penumpang kan rewel gitu kan, minta minum, minta makan gitu kan. Kalau barang tidak ada permintaan sama sekali gitu kan. Masuk aja gitu kan. Operational cost-nya juga lebih rendah kargo ya Mas ya? Iya lebih rendah, di samping tidak ada pramugari gitu kan. Nggak perlu lagi pramugari kan, otomatis. Terus di samping itu dia juga tidak membutuhkan kebersihan dari sisi ininya ya, toilet dan lain-lain kan nggak perlu lagi untuk fasilitas-fasilitas itu karena memang kargo itu sangat memungkinkan diangkut mungkin cukup 2 orang kru pesawat, pilot dan kopilot gitu kan. Terkait dengan maintenance Mas, mungkin kembali tadi ke masalah kecelakaan tadi Mas. Nah sebenarnya kalau maintenance pesawat ini Mas Indra mungkin yang lebih pengalaman lama di transportasi nih Mas. Nah itu kalau Mas melihat itu implementasinya di lapangan soal pengawasan dari maintenance ini seperti apa nih Mas? Mengingat kemarin sempat Pak Luhut sampai mention bahwa ya harus diawasi lagi nih maintenance gitu sejak kecelakaan Sriwijaya kemarin. Saya kira Pak Luhut lebih tahu soal itu ya. Saya kira di Indonesia ini kita tahu bahwa faktor maintenance perawatan ini regulasinya sudah jelas gitu kan. Cuman persoalannya adalah implementasi di lapangan bagaimana. Dan sistem untuk membuat pengawasan terhadap maintenance perawatan itu apakah sudah bagus apa belum. Kalau regulasinya saya yakin itu sudah cukup memadai lah. Tapi persoalannya adalah pengawasan terhadap perawatan. Khusus untuk Sriwijaya ya, Sriwijaya Air, saya memperhatikan sejak tahun lalu ketika dia memiliki banyak utang, ya semua tahu lah bahwa maskapai itu pasti berutang gitu kan. Persoalannya adalah utang ini adalah utang yang ditanggung Sriwijaya di bengkel pesawat. Dan utang itu ternyata menjadi masalah ketika dia belum bisa membayar gitu kan. Terus ada pemberitaan yang mereka bahkan waktu itu difasilitasi oleh Luhut ya. Menko Luhut ketika Sriwijaya Air kesulitan keuangan untuk membayar biaya bengkel pesawat di GMF. Akhirnya pola yang diterapkan adalah KSO gitu kan. Kerjasama operasi. Saya membayangkan waktu itu gitu kan. Ada apa dengan Sriwijaya gitu kan. Oh ternyata ada utang dan seterusnya itu kan. Otomatis itu akan menjadi beban. Karena memang kita tahu kos perawatan itu di operasi pesawat itu hampir 20% dari total biaya operasi pesawat, total cost-nya gitu kan. Sementara fuel itu mungkin mendominasi lebih besar lagi, itu hampir 30%. Sisanya mungkin fasilitas pilot, SDM dan lain-lain itu kan, biaya SDM, biaya kantor dan lain-lain. Tapi maintenance ini ternyata cukup dominan. Jadi ketika dia tidak mampu membayar utang itu, maka dia dilakukan KSO. Begitu dia putus, mungkin KSO-nya tidak menguntungkan dari sisi bisnis oleh Sriwijaya sendiri. Pemilik Sriwijaya sendiri menganggap kok malah makin tidak untung. Jumlah pesawat yang beroperasi malah dikurangi oleh Citylink ya. Waktu itu hampir 50% ya. Tapi kan itu mereka namanya kerjasama operasi ya, mereka sudah ada kesepakatan. Nah saya nggak tahu kenapa mereka akhirnya lepas. Nah pada saat itu pula saya mulai ada rasa khawatir nih. Terus mereka mau dirawat di mana gitu kan. Ternyata perawatannya ada A, B, C, D, E sampai 6 bengkel gitu kan. Kalau nggak salah ada di FL Teknik, kemudian di Merpati ya Mas ya kalau nggak salah. Sekarang itu mungkin mereka di tempat-tempat itu. Nah
bagaimana sisi pengawasan terhadap perawatan itu. Saya kira itu juga perlu ditingkatkan pengawasan di bengkel-bengkel pesawat, karena memang kita tahu bahwa kita harus mengawasi dari hulu sampai hilir gitu kan. Hilir di mana? Hilir itu ketika pesawat akan terbang. Siapa yang melakukan? Otoritas bandara melalui inspektornya. Jadi ketika ada informasi soal ramcek ramcek harus lebih digiatkan karena memang itulah salah satu senjata regulator untuk mengawasi sistem operasi penerbangan di Indonesia. Nah, di hulunya saya kira juga harus diawasi bagaimana mereka mengikuti prosedur perawatan pesawat seperti yang direkomendasikan oleh bengkel pesawat gitu kan. Pabrikan pesawat gitu kan. Jadi itu harus dipenuhi. Bagaimana pengawasannya di bengkelnya sendiri harus ada pengawasannya. Kalau kita mundur ke belakang, waktu itu ada yang namanya POI dan ada PMI. Apa itu? PMI itu Principal Maintenance Inspector. Jadi inspektor khusus untuk maintenance. Sementara POI Principal Operation Inspector. Jadi inspektor yang khusus untuk mengawasi sistem operasi pesawat. Jadi misalkan pilot, dia harus pilot karena memang untuk mengawasi kerja pilot. Sementara bengkel dia harus tahu mesin juga karena memang yang diawasi adalah sistem perawatan pesawatnya. Dan waktu itu praktek yang dilakukan oleh regulator Kementerian Perhubungan yaitu menerapkan pola POI dan PMI, POI dan PMI dengan model silang. Misalnya kalau memang perhubungan kekurangan inspektor untuk perawatan, mungkin dia pakai perusahaan perawatan swasta yang lain untuk disilangkan. Jadi ada saling mengawasi silang gitu kan. Nah, apakah sekarang itu masih berjalan apa enggak? Saya kira itu masih berjalan saya kira gitu kan. Cuman persoalannya apakah itu berjalan sesuai koridor yang ditetapkan oleh regulator apa enggak gitu kan. Kadang-kala yang terjadi adalah jangan sampai POI ya, misalkan pilot yang ditugaskan oleh Kementerian Perhubungan dan disumpah untuk menjadi inspektor di maskapai A, dia juga adalah pekerja di maskapai A gitu kan. Ini udah nggak benar gitu kan. Dia digaji maskapai A sementara dia ditugaskan oleh regulator untuk mengawasi maskapai A gitu kan. Bagaimana dia bisa mengawasi? Dikhawatirkan konflik kepentingan ya Mas? Konflik kepentingan itu pasti karena memang dia digaji oleh A gitu kan. Maksud aku ngawasi A juga gitu kan. Ini kan aneh gitu kan. Dan yang terjadi di Lion pernah kejadian. Jadi yang waktu itu ternyata di regulator memasrahkan kepada rilis terhadap pesawat kepada salah satu inspektor yang ada di maskapai Lion gitu kan. Yang kita tahu ikut terbang dan ikut menjadi penumpang pesawat lain waktu CT610. Iya. Ini saya kira perlu diperbaiki. Ini jadi masalah. Berarti Mas Hendra sendiri setuju ya dengan arahan Luhut bahwa maintenance ini harus lebih diperhatikan lagi, Mas? Saya kira saya sangat setuju karena memang kunci safety itu tidak hanya dari sisi bisnis tapi juga dari sisi maintenance perawatannya seperti apa. Kemudian ini Mas, kemarin setelah pandemi kemudian ada vaksin, optimisme penerbangan Indonesia itu sempat naik Mas dengan maskapai mulai berani menargetkan target jumlah penumpang gitu. Kemudian setelah kecelakaan ini gimana nih Mas nanti optimisme mereka, apakah berpengaruh, turun lagi atau seperti apa? Yang jelas saya prediksi sih ada penurunan tapi tidak banyak. Sesaat mungkin. Sesaat karena memang Indonesia kita tahu adalah negeri kepulauan dan kebutuhan terhadap angkutan udara itu sangat besar. Apalagi pergerakan penumpang, pergerakan barang yang sifatnya kargo itu membutuhkan angkutan udara. Jadi ada salah satu contoh menarik yang disampaikan oleh salah satu petinggi di Lion Air ketika dia ingin mendapatkan pendanaan untuk membeli banyak armada atau banyak pesawat dari Boeing.
Jadi para pemberi utang itu langsung percaya dengan pemilik Lion Air, yaitu Rusdi Kirana, ketika dia hanya menampilkan namanya peta gitu kan. Cukup dia tampilkan peta Indonesia gitu kan. Di hadapan para pemberi kredit gitu kan. Bahwa Indonesia ini seperti ini loh. Gitu. Kebutuhan pesawat seperti ini jumlahnya. Kenapa? Karena memang Indonesia kepulauan gitu kan. Nggak mungkin hanya mengandalkan sektor angkutan laut saja. Karena memang negeri kita atau negeri Indonesia jumlah pulaunya hampir 17.000 pulau gitu kan. Dan tuntutan mobilitasnya harus cepat ya Mas ya. Tuntutan mobilitas semakin ke depan semakin banyak dan semakin cepat gitu kan. Artinya kebutuhan atau pergerakan jumlah penumpang ke depan itu akan tetap tinggi saya kira. Karena memang kondisi geografis Indonesia yang memang kepulauan dan itu membutuhkan sarana transportasi angkutan udara yang memang dari sisi kecepatan lebih bagus, dari sisi menghemat waktu otomatis kan. Di samping itu juga mobilitas ke depan mungkin akan semakin tinggi dan itu hanya angkutan udara yang bisa menyediakan gitu kan. Dan mungkin agak bergeser dari yang awalnya penumpang jadi ke kargo seperti Mas Indra bilang tadi ya Mas ya. Ya, ada potensi kargo itu juga akan tinggi karena kita tahu perdagangan online itu juga e-commerce juga semakin tinggi. Diproyeksikan Indonesia ini merupakan terbesar di ASEAN kan, yang pasti kan. Memang kondisi kepulauannya juga besar, terus pemakai pengonsumsi internet juga paling tinggi dibanding negara lain. Karena memang kita jumlah penduduknya juga sangat besar. Gitu kan. Dan kalau nggak salah dulu sempat Garuda itu mau pesan drone ya Mas ya, 150 unit ya Mas. Iya, saya nggak tahu sekarang kabarnya gimana. Setelah pergantian manajemen dan lain-lain. Dan saya kira dengan adanya Garuda sekarang sudah listing di bursa dan kinerjanya bisa diketahui secara umum, saya kira potensi untuk membangun satu armada tanpa awak gitu kan untuk layanan barang, saya kira juga masuk akal juga karena memang di daerah-daerah yang bisa dikatakan terpencil atau remote itu sangat minim fasilitasnya, apalagi yang namanya runway gitu kan, apalagi yang namanya ATC gitu kan. Nah kalau dengan adanya pesawat tanpa awak mereka bisa mengantar barang sampai ke lokasi itu dan risikonya juga kecil. Di samping itu juga risiko SDM juga bisa dikatakan tidak ada karena memang SDM ini termasuk juga biaya juga kan dari sisi, dan itu biaya itu harus dipenuhi karena memang mau nggak mau harus pakai gitu kan. Misalkan pilot itu kan otomatis kan harus ratingnya disesuaikan, gajinya juga relatif lebih tinggi karena memang dia membawa barang maupun penumpang. Sementara drone cukup pilot di jarak jauh yang ini kan, dan itu saya kira tidak semahal pilot untuk menerbangkan pesawat komersial gitu kan. Dan dengar-dengar nilai pesawatnya sendiri jauh lebih murah ya Mas ya daripada pesawat konvensional ya Mas untuk drone ini. Ya, saya kira juga regulasinya juga lebih simpel gitu kan. Tapi sampai sekarang regulasi itu belum dibikin secara lebih rigid gitu kan di Indonesia. Nggak tahu kalau di luar negeri. Saya kira potensi itu akan semakin besar dan saya kira juga harus disiapkan dong regulasinya. Memudahkan dari sisi proses bisnis, memudahkan juga dari sisi safety karena memang saya kira drone itu juga berbahaya dari sisi penerbangan komersial yang masih menggunakan pilot dan penumpang gitu kan. Dan juga ini ya Mas ya untuk drone ini selain regulasi tadi juga daya angkutnya memang belum sebanyak konvensional ya Mas ya. Jadi mungkin butuh banyak pesawat drone untuk mencapai kinerja kargo yang diinginkan gitu.
Betul, saya kira seperti itu. Nah kalau dari Mas Rio sendiri melihat dari sisi bisnis ke depan gimana? Gantian dong. Siap Mas. Iya saya juga berpikiran sama seperti Mas Hendra bahwa bisnis kargo memang prospektif dari segi e-commerce tadi. Kemudian memang juga tadi balik lagi mungkin untuk penumpang saat ini seakan belum prospektif ya Mas. Karena mungkin maskapai sendiri belum merekalkulasi ulang untuk rute-rutenya gitu. Kalau misalnya mereka udah mulai mengkalkulasi ulang rute-rute itu, kemudian memetakan mana yang potensial dan bisa istilahnya kayak contoh Kak Jakarta Surabaya itu potensial gitu. Kemudian pesawat dari Jakarta Padang tadi yang mungkin tidak potensial bisa dialihkan ke Jakarta Surabaya, itu bisa meningkatkan pendapatan mereka gitu. Iya. Kalau dari sisi safety-nya bagaimana? Untuk ke depan Mas? Iya, setelah kasus Iya Sriwijaya pastinya pastinya maskapai sih akan lebih berhati-hati ya Mas ya. Akan ya seperti apa? Ini menjadi pelajaran bagi maskapai semuanya di Indonesia terutama. Mereka jadi semakin tidak main-main lagi dengan safety, apalagi mereka mungkin dalam tanda kutip sudah menderita dari atas selama pandemi ini, dan mereka nggak mungkin mengorbankan kepercayaan penumpang untuk mengurangi aspek safety-nya gitu. Apalagi kan tadi Mas Indra juga bilang bahwa bisnis maskapai ini merupakan bisnis kepercayaan gitu. Kepercayaan penumpang. Jadi kalau penumpang sudah tidak trust, ya maskapai bisa berbuat apa lagi gitu untuk mempertahankan bisnisnya. Ya. Gitu, saya kira juga perlu ditunggu hasil investigasi KNKT ya terhadap kecelakaan Sriwijaya Air nomor registrasi PKCLC ya dengan nomor penerbangan SJ182 karena memang banyak sekali asumsi yang dibangun gitu kan bahwa kecelakaan ini karena A, karena B, karena C gitu kan. Tapi yang pasti yang kita dengar dari KNKT dugaan awal adalah pesawat itu kondisinya jatuh dengan mesin masih aktif. Artinya kalau dibilang mesin mati di atas itu belum terbukti kan karena hasil temuannya adalah mesin itu rusaknya cukup parah karena memang artinya mesin itu masih berfungsi ketika dia jatuh. Terus yang kedua serpihannya juga relatif menyebar gitu kan. Relatif tidak begitu menyebar jauh. Kalau biasanya kalau meledak di udara itu biasanya dia menyebar dengan radius yang cukup jauh. Tapi ini kan nggak terlalu begitu jauh radiusnya. Ya saya kira kita tunggu saja hasil investigasinya. Yang pasti kepercayaan publik terhadap angkutan udara sangat tergantung dari pengawasan yang dilakukan oleh regulator. Dan saya kira juga regulator selaku pengawas di penerbangan ini juga perlu terbuka dong gitu kan. Saya kira perlu terbuka juga, jangan hanya disimpan informasi sesuatu yang itu bisa menyebabkan kecelakaan hanya dikonsumsi sendiri. Begitu kecelakaan tidak mau disalahkan gitu kan. Nah, ini yang harusnya dihindari atau diubah gitu kan. Karena memang keterbukaan informasi ini adalah suatu hal yang sudah menjadi kewajiban atau tuntutan semua pihak gitu kan. Beda dengan pada zaman atau pada masa Orde Baru gitu kan. Nah sekarang saya kira mereka juga harus terbuka gitu kan dengan kondisi penerbangan maupun kondisi maskapai A misalkan. Memang dia harus diperingatkan dulu nih, tidak boleh terbang, itu harus berani. Kalau tidak berani ya jangan jadi regulator gitu kan. Saya kira jadi mungkin wartawan aja ya. Dan hari ini ya Mas ya KNKT sudah berhasil mendownload FDR ya Mas ya. Kalau nggak salah tadi ada 330 parameter yang berhasil di-download. Dan kita mungkin sama-sama berharap CVR segera diungkap juga hasilnya, kemudian menunggu laporan awal ya Mas ya, satu bulan sejak kejadian. Jadi kalau dari sisi regulasi memang 1 bulan setelah kejadian atau setelah kecelakaan itu KNKT wajib untuk menyampaikan laporan awal dan final report atau laporan finalnya biasanya maksimal 1 tahun setelah kejadian. Dan laporan awal ini
saya kira juga belum bisa dijadikan dasar untuk menentukan bahwa kejadian ini disebabkan oleh ini. Gitu kan. Biasanya nanti ada analisis dan laporan final itu pun nanti baru akan menentukan bahwa penyebabnya ini, rekomendasinya ini, dan itu biasanya tidak bisa dijadikan untuk dasar tuntutan kepada maskapai, kepada pabrikan, kepada pemerintah, karena memang investigasi itu hanya dijadikan dasar untuk kecelakaan dengan pola yang sama tidak berulang atau tidak terjadi lagi. Gitu. Ya, kita berharap semoga segera ada hasilnya dan menghilangkan spekulasi yang berkembang di masyarakat nih Mas. Sangat banyak sekali sih spekulasi yang dihembuskan, tapi yang jelas kita tunggu, kita percaya kepada investigator yang saat ini masih bekerja dan mereka juga masih melakukan analisis terhadap kecelakaan ini. Oke, Mas Hendra. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini dulu. Saya Rio Sandi dan Mas Hendra Wibawa undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Tos dulu.